Awalnya kita kan juga buruh di Bank Sleman, pegawai loh. Ya. Oke. Pengusaha kan mencari untung loh. Iya. Invest sekian, terus nanti untung sekian gitu. Tapi kan belum melihat teknologi itu bagaimana kita itu. Bioflok adalah konsorsium bakteri yang menjadi satu, gumpalan-gumpalan yang bisa timbul untuk memberi makan ikan yang kita pelihara. Halo warga Taniling, balik lagi pada saya Rizky di channel Taniling TV. Nah, saat ini kita berada di Sleman, di Yogyakarta, tepatnya di Kampung Bangsan namanya ya Pak ya? Ya, Bangsan. Bangsan, Kelurahan Sindu Martani. Oke. Boleh kenalan juga Pak dengan warga Taniling, monggo. Selamat siang Bapak Ibu, saya namanya Anton Subukti yang owner di Bendari. Di Bendari Farm ya Pak? Iya, Bendari Farm. Jadi warga Taniling, kita saat ini berada di Bendari Farm. Dan di video sebelumnya, kalian bisa cek, kita sudah pernah bahas di Bendari Farm juga. Kita bahas mengenai apa itu integrated farming dan konsep integrated farming yang diterapkan di Bendari Farm ini. Dan sekarang kita di depan kolamnya, kita akan bahas mengenai bioflok. Bukan menyeluruh tentang bioflok ya, tapi mungkin warga Taniling sudah banyak yang tahu, tapi kita akan nanti bahas mengenai kenapa sih banyak yang gagal di bioflok ini, dan menurut Bapak Anton nanti gimana sih solusinya biar nggak gagal, karena ini cukup sulit juga ya Pak ya, bioflok betul, itu ya, karena Pak, teknologi ya. Karena ini termasuk teknologi yang melibatkan bakteri juga ya, buat kolam-kolamnya di sini tuh Pak. Pak, tapi sebelumnya boleh dong diceritain mengenai awal mulanya gimana Bapak itu terjun ke peternakan ini, peternakan ikan ini. Siap. Gitu, Pak. Ya. Saya awalnya kita kan juga buruh di Bank Sleman, pegawai loh. Ya. Oke. Sudah selama 25 tahun, mulai 74 sampai 2000. Lama-lama kita kan sudah ada titik jenuh ya, kerja sehari ngitung angka tok gitu, kadang-kadang ya kejenuhan mesti timbul ya. Ya, terus saya berpikir kalau resign gimana, terus saya mencoba resign, terus kita istilah usaha di Google kan banyak sekali. Saya tertarik di bioflok. Yang kita pelajari itu cuma teori. Jadi istilahnya teori yang belum melaksanakan, kita coba. Jadi cuma membayangkan. Ya, membayangkan. Pengusaha kan mencari untung loh. Iya. Invest sekian, terus nanti untung sekian gitu. Tapi kan belum melihat teknologi itu bagaimana kita itu. Itu realistis malah. Kita lihatnya untungnya dulu. Ya, untungnya dulu terus lihat itu. Nah, terus dalam perjalanan kan error karena sistem kita dulu belum istilahnya integrasi belum satu kolam. Jadi satu persatuan itu jadi satu, dalam arti ini kan teknologi, terus ada air asinnya itu jadi satu, kolam-kolam jadi satu. Jadi satu kena menyebar. Jadi satu kena, dalam arti ini bocor selangnya semuanya kena. Nah, terus kejadian itu kita jadi satu-satu itu. Dulu pernah satu kolam itu karena bocor, itu satu kolam hilang. Itu matilah gitu. Lama-lama kita harusnya begini tak buat. Terus yang kedua, itu pernah juga saya kan terlalu senang itu. Makannya terlalu banyak. Tapi kan timbulnya bakteri itu tidak sejalan pembuangan kotoran ikan. Pembuangan ikan tidak sejalan ini bakteri tumbuh. Jadi kita memberi makan banyak, itu kan Pisces ikan lebih banyak, lah bakterinya tumbuhnya dikit. Nah, ini jadi masalah. Jadi ada bakteri patogen yang tumbuh. Nah, itu terus jadi penyakit itu. Lama-lama kita pelajari, berarti ini kegagalan ini karena pelan-pelan tidak kita hayati, dalam arti pertumbuhan bakteri dengan pembuangan Pisces itu seimbang. Oke. Jadi
kita harus memperhatikan itu. Ini masuk pertama bakterinya sudah berapa persen dari 1 liter itu. Kalau kita masih dikit, itu kan ada ukuran N-Hoff itu, tabung itu, mengukur bakteri. Nah kalau masih sekitar 10 ya kita pelan-pelan. Kita pelan-pelan, kita kasih bakteri lagi, terus kita makani juga pelan-pelan. Tumbuh nanti kita kejar juga sama, jadi seimbang. Lama-lama ketemu, terus sampai sekarang begini nih. Sekarang jadilah seperti ya, itu, Pak, ya. Itu. Jadi awalnya itu ternyata malah pegawai ya Pak ya, tapi ya. Lama-lama merasa jenuh tuh. Ya. Tiap hari ngitung duit, ya. terus. Ya, sudah 25 tahun Mas. Iya. Jadi kan kita sudah jenuh. Lama-lama ya pagi sampai sore. Sore itu kadang malam. Itu kan. Dan kompetisi sekarang itu, wah ya begitulah, itu mungkin tahu ya, kompetisi sekarang itu orang usaha itu begitu. Biarpun ini juga ada kompetisi, tapi kan kita penyegaran dalam arti yang baru. Cuman saya titip, pertama usaha itu harus senang dulu. Pertama itu senang dulu. Mengapa? Seperti saya terbanting kejadian macam-macam, kalau nggak senang saya sudah lepas, sudah berhenti lah gitu. Nah, perjalanan itu kan tidak seperti membalik telapak tangan loh. Kita itu kan banyak masalah-masalah yang kita hadapi karena baru pertama kali. Iya, betul. Gitu. Jadi kan kita kesabaran, keuletan gitu, harus disiplin nomor 1 usaha itu. Oke. Jangan Jadi ditunda-tunda. baru pertengahan perbincangan udah dapat tips atau motivasi nih Iya. dari Pak Anton nih. Ya karena karena Pak Anton ini datang dari, mungkin di budidaya ikannya ini datang dari senang dulu ya Pak. Iya, Kalau iya, lihat betul. dari YouTube tadi, Iya, dari iya. Google. Iya, iya. Senang, kemudian kebetulan di daerah sini itu banyak yang ternak juga, Iya, ternak ikan juga, iya, iya. dan bibitnya banyak. Nah, tinggal Iya. buat kolam-kolam dan sekarang jadilah seperti Iya, ini. iya. Itu dimulainya tahun berapa Pak? Pandemi, masa pandemi, pertengahan pandemi, dalam arti ini pandemi, terus kita kok nggak ada kegiatan apa ya ini ya, terus kita ya saya tadi searching Google, ini lama-lama kita membuat dulu 2 kolam dulu. Oh, oke. 2 kolam, terus bisa jalan, bisa istilahnya ada turan lah gitu. Terus kita rehab kolam-kolam ini. Oh, jadi mulainya pas Ya. pandemi itu Pak. Tapi cuman pakai alat-alat yang kecil, belum blower yang gede ini, belum diesel itu besar, itu belum ada. Kalau versi Bapak ini sistem bioflok itu apa sih Pak? Biar nanti warga Tanling yang belum Ya. tahu biar tahu dulu ya. Bioflok adalah konsorsium bakteri yang menjadi satu, gumpalan-gumpalan yang bisa timbul untuk memberi makan ikan yang kita pelihara. Gitu. Oke, jadi memberi makan ikan dengan bakteri. Iya, dengan bakteri. Oke. Tapi itu tidak mutlak, tapi itu untuk membantu makanan pokok itu. Oke. Iya. Jadi sifatnya bukan makanan pokok, itu Pokok, bukan? iya bukan. Tapi sifatnya membantu. Iya, iya. Supaya bisa efisien. Gitu. Jadi mungkin ada beberapa fungsi ya dari sistem bioflok ini ya Pak. Iya, iya, iya. Salah satunya mungkin membantu makanan pokoknya. Iya. Dan juga mungkin ada penguraian limbah, amonia, limbah-limbahnya iya, itu iya, ya. iya, Itu dan iya. lain sebagainya, warga Tanling bisa cari tahu sendiri Iya, ya mungkin iya, tentang itu. iya, Ya. iya. Tapi yang mau saya tanyakan ini Pak, Bapak kan udah lama nih Iya, di sini, iya. udah beberapa tahun Iya, di 3 tahunan. bioflok ini. Nah itu tuh teman-teman di luar sana itu banyak yang kesulitan ya atau gagal di bioflok. iya. Nah itu menurut Bapak itu penyebabnya apa sih Pak? Biasanya itu kurang menguasai itu. Bioflok itu apa toh? Bioflok itu bukan kolam bulat. Biasanya orang itu kolam bulat. Ya rata-rata pakai kolam bulat. Ya, kolam bulat. Cuman kolam bulat itu kan air asi itu bisa merata. Tidak seperti yang kita buat pesagi itu dulu kan, karena sejarahnya kita itu dulu pembibitan lele. Oke. Ya, jadi kolam yang sudah kita manfaatkan. Lah kalau bulat itu ada air asi timbul itu tidak terus ke pojokan, tapi terus ke sini nendang ke sana. Jadi tidak ada daerah yang mati. Oke. Yang mati dalam arti seperti itu mati dalam arti mati, tidak ada Diem lah. gerak diem itu. Jadi bioflok itu
sistem bukan kolam. Sistem ya. Harus dipahami dulu itu ya, sistem. Kolamnya boleh kotak, boleh bulat. Ya, bulat-bulat. Dan sistem bioflok itu ya mengolah bakteri. Bakteri jahat jadi bakteri yang bagus. Nah, kemudian kalau dari yang Bapak jalani aja itu, yang dulu kan pasti kan nggak mungkin tuh lancar terus kan nggak mungkin. Itu apa Pak yang di tengah jalan ada ternyata gagal? Yang tadi kan ada bocor tuh. Terus ada apa lagi? Nah, itu karena apa ya? Kita itu kan dulu cuma sendiri ya. Cuma sendiri, belum ada pembantu dan saya itu cuma seneng. Jadi pembantu nggak ada, cuma saya sendiri. Lah, kontrol itu penting. Muter tiap hari, terus sore itu penting karena sekarang sudah saya serahkan tenaga. Pagi harus muter, sore harus muter gitu. Dan kalau ada kejadian istilahnya bocor angin itu harus cepat diantisipasi. Jika Anda peternak sapi, domba, ikan dan ayam, kini Anda bisa memasarkan dan menawarkan produk-produk peternakan di Taniling loh. Yuk, download aplikasi Taniling di Google Play. Kesulitan ya tak terduga, tahu-tahu ada hujan yang deras lah. Air itu bagaimana caranya untuk supaya ini pH-nya tidak meningkat, bagaimana bisa stabil. Biasanya gitu. Ya, hujan pH-nya tinggi. Ya. Nah itu kalau kita cek kalau pH-nya tinggi ya kita kurangi itu. Terus kita kasih garam, nek rendah kita kasih dolomit, dolomit pertanian. Nah kalau di bioflok itu kan biasanya kalau gagal itu gagalnya di ikannya nggak tumbuh besar atau ikannya pada mati Pak? Ya biasanya itu karena tumbuh bakteri tidak baik biasanya. Itu formulanya dari Bapak tuh, kira-kira takarannya berapa sih ngasih probiotik dan juga mungkin ngatasi pH-nya pas awal diganti itu gimana sih? Ya per meter kubik garam, terus 1 kilo, kira-kira airnya tuh berapa lah gitu. Jadi ini kira-kira 1 kubik kasih 1 kilo. Terus nanti molase itu 1 kubik 100 liter 100 cc itu 100 cc. Terus nanti gamping kapur dolomit, kapur pertanian itu 50 gram per meter kubik. Selain itu aerasi. Aerasi itu aduan kolam itu harus tinggi. Karena apa? Karena bakteri hidupnya itu juga dari oksigen juga. Kolam itu dibutuhkan, bakteri juga membutuhkan oksigen, ikan juga membutuhkan oksigen. Jadi dua-duanya itu harus berjalan cukup oksigennya. Tapi standarnya berapa tuh? Dikasih apa aerasi ya? Iya. Aerator atau perempul kalau bahasa Jawanya perempul. Iya, perempul. Itu idealnya berapa sih Pak? Per meter kubik atau gimana dikasih ininya? Itu kekuatan 1 meter kubik itu kira-kira ya 30 PSI ya itu. 30 apa itu? Kekuatan ngudak itu. Tapi nanti efeknya gimana kalau kurang tuh? Ya itu tadi timbul penyakit. Timbul penyakit itu aja ya berarti. Ya. Terus di belakang itu saya lihat ada genset besar tuh. Iya. Apa tuh? Ya itu genset untuk mengcover kalau mati lampu. Ini 24 jam muter terus ini Pak? Ini, iya, muter terus 24 jam. Sekali mati gimana tuh? Bah, nanti terus fatal tuh. Fatal, sudah pernah itu juga fatal. Karena gensetnya ngambek juga itu. Makanya kita sering genset itu harus siap. Ada lagi nggak itu yang kesulitannya atau apalah di bioflok? Sementara itu pengalaman saya itu ya. Pengalaman saya ada 3 tuh warga Taniling. Jadi yang pertama tadi karena mungkin pH ya. Yang terjadi karena hujan. Bisa diatasi pakai mungkin garam bisa. Iya, garam pengurangan air. Dolomit bisa juga nggak? Bisa. Mungkin bisa. Terus yang kedua ada mungkin kita keasikan ngasih makan nih. Terus jadinya nanti amoniaknya. Ya. Dan kalau hujan dikurangi makannya. Kalau hujan malah dikurangi makannya. Ya. Terus yang ketiga kita harus memperhatikan mengenai alat-alatnya, terutama aerator yang ada di sini atau bahasa Jawanya perempul lah istilahnya. Perempul, ya. Yang itu gelembung-gelembung itu loh. Itu penting. Itu wajib ya. Wajib di sini, nomor 1 itu karena kehidupannya ikan dan bakteri di situ. Pak, mungkin yang terakhir nih Pak, ada pesan nggak buat warga Taniling nanti kalau ingin coba bioflok itu harus gimana dulu nih biar nggak gagal nantinya? Ya. Warga Taniling kalau mau mencoba
untuk memelihara ikan nila sistem bioflok itu kita harus paling tidak mengetahui dulu kehidupan ikan itu bagaimana, butuh air, butuh macam-macam itu kita pelajari dulu. Kalau sudah kita siapkan tempatnya dulu, ada enggak tempatnya, kolamnya, airnya, terus bibitnya kesulitan tidak, terus kita jalankan melihara itu. Tapi pertama kita harus senang dulu usaha itu, kalau tidak ya nanti di jalan ada kendala berhenti. Nah, tak terasa sudah warga Taniling, obrolan kita sudah selesai bersama Bapak Anton. Mungkin beberapa pengalaman Pak Anton bisa untuk pembelajaran kita bersama dalam dunia bioflok ikan nila. Mungkin segitu dulu. Terima kasih sekali lagi Pak Anton. Ya. Warga Taniling jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Taniling TV dan download aplikasi Taniling di Google Play Store. Apabila ada salah, kami mohon maaf. Salam Taniling TV. Bisnis agri tak pernah mati.